istilah sederhananya mungkin seperti gini ya. Ini adalah cat yang relatif tergolong encer, dan bagaimana cara kita mengakali supaya tetap mendapatkan hasil semprotan yang relatif supaya tetap kering. Kenapa kering? Tentunya supaya menghindari dari resapan thinner yang masuk melewati lapisan di bawahnya epoksi atau melewati epoksinya. Pas kita posisi di atas, kita lepas ya, maksudnya lepas bukan arti lepas full, maksudnya lepas sampai semburannya suaranya nggak ada, itu untuk mengurangi overspray pada bagian lapis pinggir area yang mau kita cover ya, seperti ini. Nah, ini tetap ujung jari kita tetap main, jadi bukan ya. Kalau kayak gitu tentunya semprotan akan lebih basah atau brutal. Kalau untuk media-media bekas cecetan ya tentunya akan sangat rawan banget. Baiklah teman-teman, video ini adalah kelanjutan dari video yang di part satunya ya. Jadi setelah kita tahu cara mengaplikasikan primer dan base coat, terutama warna dasar yang jenis solid, sekarang mau kita coba aplikasikan warna utama. Dan yang saya mau aplikasikan di sini adalah kebetulan warna Stylish Blue Matte yang warnanya jenisnya warna metalik ya, jadi ada partikel metaliknya dan teksturnya agak sedikit encer daripada warna hitam yang sebelumnya atau warna cat solid. Memang ada beberapa tips untuk mendapatkan hasil droplet yang bagus atau maksimal dengan keterbatasan tabung yang cukup kecil ya. Jadi tips pertamanya adalah dalam satu set panel pilih area atau media yang besar dulu. Kenapa kita pilih media yang besar dulu? Karena lagi-lagi keterbatasan angin dari cat aerosol ini ya. Jadi kalau semisal medianya luas tentunya akan memerlukan tekanan angin yang lebih besar. Jadi kalau kita sudah bisa mengcover media yang besar, selanjutnya kita pilih media yang besar kedua sampai halnya dengan media yang paling kecil dulu. Namun jika kawan-kawan pengen melihat hasil warna cat yang dihasilkannya atau melihat droplet yang dihasilkannya, bisa memilih media yang paling kecil dulu. Kemudian setelah dipastikan warna yang dipilih ini cocok dan droplet yang dihasilkannya bagus, kawan-kawan langsung bisa memilih kepada area yang lebih besar. Berikutnya untuk pengaplikasian tetap kita aplikasikan 2 layer ya. Kenapa? Karena memang catnya ini sudah encer duluan, jadi kita tetap main kering di sini. Untuk layer pertama biasanya hanya untuk mengcover pada area-area pinggir atau pojok-pojok, dan tentang jarak semprotan tetap kita buat agak jauh karena untuk layer pertama ini biasanya tekanan angin masih banyak ya. Jadi tetap jarak semprotan kita buat agak jauh, jangan terlalu dekat. Cuma hanya kita buat seperti halnya hujan turun. Untuk layer pertama menuju layer keduanya tetap kita kasih flash off atau jeda ya. Jadi setidaknya kita kasih kesempatan untuk thinner menguap. Dan berikutnya di layer keduanya kita bisa mengatur jarak agak sedikit dekat. Tentunya setelah cat di layer pertamanya kering ya, dan biasanya saya idealnya untuk flash off ini kurang lebih sekitaran 5 menitan. Untuk teknik menekan nozzle-nya seperti halnya penjelasan saya tadi di depan, jadi jangan sampai lepas full ya, supaya menghindari terbawanya sisa cat yang menggumpal di samping nozzle ikut terlarut dalam semprotan. Oh iya, untuk media lebar seperti gini nozzle yang kita pilih yang seperti gini ya, bukan nozzle yang semburan kecil tapi basah. Biasanya untuk semburan yang kecil fokus tapi basah itu untuk media-media yang turbulen. Saya aplikasikannya pada media yang turbulen. Tapi kalau untuk media-media yang memiliki area lebar, tetap menggunakan nozzle yang sifatnya tipis lebar. Layer yang kedua ini fokus pada kontrol partikel ya, supaya hasil yang disemprotkannya ini partikelnya bisa optimal. Kita kontrolnya bagaimana. Ini tantangannya jika kita menggunakan cat model aerosol. Nah, di bagian akhir, semisal ini kita sudah pastikan lumayan rata, baru kita aplikasikan semburan terakhir untuk menutupi kemungkinan jika mungkin ada area yang belum tercover ya. Caranya seperti gini, seperti halnya kita proses epoksi tadi, kita buat hujan seperti turun. Ini untuk menyamarkan partikel supaya hasilnya terlihat rata.
Oke, untuk layer terakhir semprotan kita atur hanya untuk merapikan partikel ya, merapikan partikel, dan kasar nggak apa-apa karena nanti masih tercover oleh clear coat di atasnya. Jadi usahakan setelah aplikasi cat kering langsung kita clear coat, jangan sampai kita diamkan lama ya kalau sudah cat yang bagian utama atau teputnya ini. Kasar sedikit nggak apa-apa, nanti langsung kita aplikasikan clear coat. Dan begini jadinya setelah kita aplikasikan semuanya. Untuk satu kaleng masih sisa. Dan hasilnya semisal kasar, ini jangan mengejar mengkilapnya karena ini memang kasarnya kasar partikel. Jadi ini hasilnya seperti gini, nanti tetap di cover oleh clear di atasnya. Kalau semisal kita usap, tentunya partikelnya ini akan ikut ya, akan ikut. Sebagian mungkin ada yang hilang, ini juga akan mempengaruhi hasil warna yang mau nanti dihasilkan setelah kita clear coat. Jadi setelah pengaplikasian cat, karena catnya ini cepat kering banget, langsung kita cover dengan clear coat. Oke teman-teman, karena di video yang part pertama kemarin ada yang request ya, atau ada yang tanya bagaimana jika mulai dari primer, base coat hingga cat utamanya ini kita memakai di tone premium, tapi untuk clear coatnya kita memakai clear coat 2 komponen yang kita aplikasikan dengan spray gun konvensional biasa, apakah aman? Tentunya kita akan jawab langsung pada video kali ini. Oke, untuk clear di atasnya kita aplikasikan Clear Dope PU2K, produk dari Bilco dengan tipe 8200 ya. Untuk perbandingannya 4:1. Kenapa saya di sini memakai Clear Dope? Pertama, memang kebetulan permintaan konsumennya emang dope, dan warna Stylish Blue Matte produk dari Diton Premium ini memang dirancang untuk warna dope ya. Dan untuk Clear Dope 2 komponen ini tentunya kawan-kawan sudah banyak yang tahu ya, pengaplikasiannya beda dengan Clear Gloss. Kalau untuk Clear Dope ini tentunya campuran tinnernya kita buat banyak atau kita buat encer. Kalau memang dasar catnya ini enggak kuat, tentunya dengan campuran yang encer akan membuat keriting atau meruntus pada lapisan catnya ya. Dan ini memang sekali lagi menguji dari Diton Premium ya, apakah dia mampu di clear 2 komponen yang sifat dari clearnya harus memang diaplikasikan dengan thinner yang banyak atau campuran yang encer. Ini juga membuktikan bahwa cat Diton Premium adalah cat duo ya, yang siap ditindih dengan clear 2 komponen yang kita aplikasikan dengan spray gun konvensional biasa. Oke, begini partikel yang dihasilkan. Karena ini clearnya dope, nanti nggak akan kelihatan ya ketika kering, jadi masih basah. Kita lihat partikelnya seperti gini ratanya. Jika kita mengaplikasikannya benar, maka partikelnya akan tetap terlihat bagus meskipun kita hanya menggunakan cat aerosol. Ini karena nanti kalau sudah kering nggak akan kelihatan ya, karena ini clearnya clear dope ya, seperti ini. Dan ini tadi mau saya tampilkan di luar, ternyata hujannya deres banget. Jadi habis nge-clear tadi langsung hujan seperti gini ya dapatnya ya. Untuk warnanya Stylish Blue Matte, tentunya kawan-kawan sudah paham tentang warna ini. Ini kena air karena banjir sampai masuk ke dalam. Untuk melihat partikelnya kita nggak bisa, karena harus dibasahi sama air ya supaya kelihatan partikelnya. Berhubung terhalang cuaca, coba nanti kalau sudah reda kita basahi dengan air untuk melihat partikel metalik. Oke teman-teman, dan begini hasilnya setelah kita diamkan 1 malam ya, karena kemarin habis nge-clear sore hari hujan deras. Hasil warnanya seperti gini. Untuk melihat partikelnya memang tidak akan kelihatan kalau kita aplikasikan clear dope di atasnya. Tentunya harus kita siram dengan air untuk melihat partikelnya ini tertata rapi atau enggak. Dan mungkin
Bagi kawan-kawan yang belum paham atau orang lain yang nggak paham, mungkin ini dikiranya cat yang kita aplikasikan dengan spray gun konvensional biasa ya. Ini hanya menggunakan cat di tone premium. Kalau kita tahu benar teknik cara mengaplikasikannya, tentunya hasilnya akan sangat maksimal. Oke, sekian dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Dapatkan di tone premium di toko cat terdekat atau di aplikasi di tone premium atau di online shop yang linknya saya cantumkan di kolom deskripsi ya. Sampai ketemu dengan video selanjutnya.